Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sultanur Iksan Aulia bin Jarman, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin, Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, kelas 2D, nomor absen 9, NIM 194123000. Di sini saya akan melakukan video simulasi praktikum untuk mata kuliah teknik tenaga listrik, itu akan mempraktikkan dengan aplikasi Pet Simulation. Materi yang akan disimulasikan untuk praktikum antara lain yaitu 1. Hukum ohm, 2. Hukum kolom, 3. Kuat medan listrik, 4. Kapasitansi, 5. Resistansi, 6. Rangkaian listrik. Langkah yang pertama yaitu membuka browser pada laptop atau komputer. Setelah masuk di browser, kemudian cari Pet Simulation. Setelah masuk pada subjek fisika, fisik, kemudian pilih Ohm Law dan klik. Setelah masuk pada ini bentuk Setelah masuk pada gambar seperti ini, kita akan melakukan percobaan. Untuk percobaan yang pertama, sebuah rangkaian dengan sumber tegangan yaitu 3 volt dan diketahui hambatan atau resistannya sama dengan 885 ohm. Rumus hukum ohm yaitu V sama dengan I kali R. Maka untuk mencari I atau kuat arus sama dengan V yaitu 3,0 volt dibagi dengan R 885 ohm sama dengan 3,389 kali 10 pangkat min 3 ampere dibulatkan menjadi 3,4 kali 10 pangkat min 3 ampere atau sama dengan 3,4 miliampere. Ini sudah sesuai dengan hasil pada percobaan pertama, yaitu 3,4 miliampere. Kemudian percobaan yang kedua yaitu sebuah rangkaian diketahui hambatan atau resistansinya 181 ohm dan tegangannya diketahui 6 volt. Untuk mencari I, 6 volt dibagi 181 ohm sama dengan 0,331 ampere atau sama dengan 33,1 miliampere. Kemudian untuk percobaan yang ketiga
Sebuah rangkaian diketahui sumber tegangan atau voltasenya 5,6 volt dan resistansinya atau hambatan diketahui 662. Untuk mencari I sama dengan 5,6 volt dibagi 662 sama dengan 8,5 kali 10 min pangkat 3 sama dengan 8,5 miliampere. Untuk yang pangkat min 3 tadi satuannya ampere, kemudian diubah atau diubah menjadi satuan miliampere menjadi 8,5 ampere. Selanjutnya untuk praktikum berikutnya yaitu praktikum hukum Coulomb. Untuk praktikum selanjutnya yaitu praktikum hukum Coulomb. Praktik tentang hukum Coulomb. Untuk hukum Coulomb, setelah tampilan seperti ini, pilih yang macro scale. Setelah muncul tampilan seperti ini, langkah yang selanjutnya yaitu melakukan percobaan yang pertama. Diketahui Q1 sama dengan min 3 mikrocoulomb, kemudian Q2 diketahui 7 mikrocoulomb, kemudian R atau jarak Q1 dan Q2 diketahui sama dengan 3,4 cm. Kemudian 3,4 cm ini diubah menjadi satuan meter menjadi 3,4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Untuk mencari F atau gaya kolom pada Q1 dan Q2 dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Untuk mencari gaya kolom pada Q1 dan Q2, masukkan angka yang diketahui pada rumus. F sama dengan K. K yang kita pakai yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian dikali Q1 sama dengan min 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian dikali 7 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian dibagi 3,4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan ini yang scientific notation sama dengan 1,63 kali 10 pangkat 2. Itu yang scientific notation. Hasilnya sudah sesuai dengan perhitungan yang saya hitung. Kemudian percobaan yang kedua, diketahui Q1 sama dengan 10
1 mikrokolom, kemudian Q2 sama dengan 5 mikrokolom, dan jarak antara Q1 dan Q2 diketahui. Sama dengan sama dengan 5 cm. 5 cm ini kalau diubah menjadi satuan ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk mencari F atau gaya kolom, F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom, kemudian dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan dengan 1,80 kali 10 pangkat 1 Newton. Hasil pada percobaan pertama pada tampilan layar ini sesuai dengan hasil perhitungan yang saya lakukan. Kemudian percobaan yang ketiga, diketahui Q1 sama dengan min 6 mikrokolom dan Q2 diketahui min 3 mikrokolom, dan jarak antara Q1 dan Q2 diketahui yaitu 6 cm. 6 cm diubah ke satuan meter menjadi 6 dikali 10 pangkat min 2 meter. Untuk mencari gaya kolom pada Q1 dan Q2, F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, kemudian dikali 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, kemudian dibagi dengan R atau jarak antara Q1 dan Q2 yaitu 6 cm, bagi yaitu R nya 6 kali 10 pangkat min 2 pangkat min 2 meter kuadrat sama dengan 44,938 Newton pada percobaan ini hasilnya. Kemudian kalau untuk yang scientific notation, hasil dari percobaan gaya F-nya diketahui atau diperoleh 4,49 kali 10 pangkat 1 Newton. Jika dibandingkan dengan perhitungan yang saya lakukan, yaitu mendapatkan hasil 4,5 kali 10 pangkat 1 Newton. Atau bisa dikatakan hasil pada percobaan ini dibulatkan menjadi 4,5 kali 10 pangkat 1 Newton sesuai dengan hasil yang saya lakukan, hasil perhitungan yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum untuk kuat medan listrik. Ini yang charge and field. Kemudian klik untuk melakukan simulasi.
Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian amati garis medan magnet pada kutub positif. Arah medan listrik pada kutub positif arahnya menjauhi inti muatan, di titik muatan. Kemudian untuk muatan yang negatif, arah medan magnetnya menuju ke inti muatan. Kemudian percobaan yang pertama yaitu kita akan mengaktifkan grid, di mana setiap jarak satu kotak ini nilainya 0,5 meter. Ini kotak ini. Jaraknya sini 50. Ini kurang valid pada hasil pengukuran menggunakan meteran karena agak sedikit miring. Yang pertama kita akan menempatkan muatan positif yang nilainya konstan, yaitu 1 nanokolom. Kemudian kita akan menempatkan sensor pada jarak 0,5 meter. Kita akan ambil data. Kemudian R-nya ini pada percobaan pertama R-nya yang akan dirubah, nilai muatannya tetap konstan. Dan geser 100 ke 1 meter. Kemudian ke 150 cm atau 1,5 meter. Nilai V-nya tepatnya 4,11 watt per meter. Dan kita pindah lagi sensornya ke
200 cm atau 2 meter. Hasil yang didapat dari percobaan ini, nilai voltnya atau teganannya 2,25 volt per meter. Hasil kuat medan listriknya. Kemudian percobaan yang kedua, kita akan menempatkan sensor pada 100 cm atau 1 meter. Dan kita akan menambah nilai dari kekuatan jadi 2 mikrocoulomb. R-nya konstan tetap, nilai muatannya akan ditambah 3 nanocoulomb kita jumlah lagi menjadi 4 nanocoulomb. Kita juga bisa menggunakan meteran ini untuk mengukur jarak set muatan dengan sensor. Ini sudah kita 1,7 cm. Ini kalau tidak kurang tepat pada titik tengahnya begini. Tapi jarak yang kita pakai ini 1,7 cm. Kemudian ini juga bisa menggunakan ini untuk mengetahui voltase. Sekian tutorial atau video praktikum tentang kuat medan listrik. Selanjutnya akan melakukan praktikum mengenai kapasitansi. Setelah muncul tanda ini, kemudian pilih kapasitor basic. Kemudian yang kita kemudian pada praktikum untuk kapasitansi kapasitor kita akan ubah nilai
nilai volt atau sumber teganannya yaitu 1,5 volt, 5 volt. Sini ada tanda panah ini menunjukkan arah dari gerak elektron. Ini sumber tegangan kita rubah menjadi 1,5 volt, mana kutub yang atas ini kutub positif, kemudian yang bawah ini kutub negatif. Kita juga bisa menggunakan voltase ini sebagai itu alat ukur besar 1,5 volt. Untuk percobaan yang pertama, kita akan mengubah luas penampang ini. Kemudian ini luas penampangnya kita jadikan tetap. Kemudian kita akan menggeser jarak antara kedua plat ini, dimana hasil kalau jarak antara kedua plat ini 10 mm, kapasitas dari kapasitor yaitu sebesar 0,09 picofarad. Kemudian top plate charger 0,13 picofarad. Kemudian storage energy atau daya yang disimpan yaitu 0,10 picojoule. Maaf, yang ini untuk yang top plate charger 0,13 picocoulomb. Ini untuk jaraknya 10 mm. Untuk jarak 8,6 ini hasilnya. Semakin dekat jarak antara kedua plat ini, maka semakin besar nilai kapasitansi kapasitor, yaitu sebesar 0,44 picofarad pada jarak plat jarak platnya 2 mm dengan luas plat 100 mm kuadrat. Kemudian jika luas platnya dirubah menjadi semakin besar, ini maksimum 400 mm dan minimumnya 100, kita akan menjadi 400 mm kuadrat dengan jarak antar plat separation yaitu 2 mm, maka kapasitansi dari kapasitor ini semakin besar, itu besar kapasitansi kapasitor yaitu 1,77 picofarad dan top plate chargernya 2,66 picocoulomb. Kemudian storage energinya 1,99 picojoule. Ini pada jarak yang dekat. Kemudian untuk jarak yang jauh yaitu 10 mm, kapasitansi dari kapasitor ini sebesar 0,35 picofarad, top plate charger 0,53 picocoulomb, storage energinya sebesar 0,40 picojoule. Kemudian untuk percobaan berikutnya itu menggunakan bola lampu. Kita coba untuk menggunakan bola lampu. Ini maksimal luas plat, kemudian jaraknya yang semakin dekat dengan tegangan 1,5 volt tegangan ukur. Benar 1,5 volt.
Nilai kapasitansi dari kapasitor ini adalah 1,77 mikrofarad dan top dead charger 2,66 mikrocoulomb dan storage energi 1,99 mikrojoule. Ini kita akan lakukan percobaan kedua, yaitu dengan menghubungkan ke lampu. Sini lampu nyala, tapi lama-lama akan redup dan akhirnya lampunya tidak mengeluarkan sinar, tidak mengeluarkan cahaya. Pada percobaan kedua ini membuktikan bahwa kapasitor berfungsi sebagai penyimpan daya sementara, yang dibuktikannya lampu ini menyala jika kapasitornya sudah terisi. Untuk praktikum kapasitansi kapasitor sekian. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum resistensi. Untuk melakukan praktikum resistensi, pilih menu resistensi in a wire. Resistensi in a wire. Di sini saya akan melakukan praktikum resistensi pada sebuah kawat. Percobaan pertama, jika diketahui rho atau resistivity sebesar 0,12 ohm cm, kemudian panjangnya 20 cm dengan luas area 6,97 cm², maka nilai R 0,344 ohm. Mari kita buktikan dengan R sama dengan rho kali R per A, di mana rho sama dengan 0,12 kali jika dimasukkan dalam rumus rho 0,12 L kemudian per A itu 0,97 untuk hasilnya 0,344 ohm sesuai dengan hasil yang ada di percobaan praktikum yang pertama. Kemudian untuk percobaan yang kedua,
Jika nilai rho atau resistivity-nya sama dengan 1, kemudian panjangnya 9,60 cm dan luas areanya, luas penampangnya 5 cm kuadrat, maka R sama dengan 1 kali 9,60 per 5 sama dengan 1,92 ohm sesuai dengan hasil percobaan yang kedua. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, jika diketahui rho atau resistivity-nya sebesar 0,25, kemudian panjang kawat ini panjangnya 13,92 cm, kemudian luas area ini atau luas penampang dari kabel yaitu sebesar 8,26 cm kuadrat, maka R nya sama dengan 0,25 dikali 13,92 per 8,2 dengan 0,421 ohm. Hasil perhitungan yang saya lakukan dengan hasil percobaan pada PET simulation ini sama, yaitu 0,421 ohm. Cukup sekian untuk praktikum resistensinya. Berikutnya saya akan melakukan praktikum rangkaian listrik. Pilih pada menu PET simulator, efeknya fisik atau fisika, dan pilih menu Circuit Construction Kit DC Virtual. Construction Kit DC Virtual. Klik lagi. Di sini saya akan melakukan praktikum membuat konstruksi rangkaian seri dulu. Pada praktikum rangkaian listrik, pertama kali saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu membuat rangkaian seri dan membuat sumber tekanan, yaitu 3 buah baterai dengan nilai masing-masing setiap baterai 9 volt. Kemudian lampu,
arusnya kita kuat arus yang ada di rangkaian seri ini masing-masing I1 sama dengan 0,90 ampere, di sini juga 0,90 ampere, di sini juga 0,90. Jika saya akan merubah nilai ohmnya atau resistennya, hambatannya pada lampu, ini 20, dan 30, dan ini 10, maka nilai kuat arusnya akan juga sama sesuai dengan rumus, yaitu kuat arus pada rangkaian listrik rangkaian seri, utamanya rangkaian seri, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kemudian untuk tegangan pada potensial kita akan mengukur ada 90 volt, I2 13,50 volt. Kemudian pada yang ketiga dengan hambatan atau lampunya memiliki hambatan 10 ohm, nilai tegangannya 4,50 volt. Jika dijumlahkan 9 ditambah 13,50 sama dengan 22,50 volt, kemudian ditambah 4,50 volt, 4,50 volt, maka hasil dari pemindahan V1, V2, dan V3 sama dengan 20 volt dengan tekanan total pada rangkaian seri. Untuk hambatan pada rangkaian seri, R1 tambah R total sama dengan R1 ditambah R2 tambah dengan R3. Di sini 20 tambah 20, 50, 60. Ohm, kemudian totalnya 27. Kuat arusnya 0,45 dikali 60 27 volt sesuai dengan tekanan yang diperoleh. I sama dengan I dikali dengan R. I nya 0,45 ampere, kemudian R total pada rangkaian seri ini adalah 60, 0,45 dikali dengan 60 sama dengan 27 volt. Kemudian untuk rangkaian paralel, kita juga akan menggunakan 3 buah lampu.
baterai disusun secara yang pertama ini kepala akan hitung untuk paralel telepon. Terus pertama yaitu membuat rangkaian paralel untuk baterai. Ini nilainya setiap masing-masing baterai teganannya memiliki nilai 9 volt. Jika 3 buah baterai dengan masing-masing sumber tegangan yang bernilai 9 volt disusun secara paralel, maka nilai tegangan total sumber tegangan ini pada baterainya yaitu 9 volt. Kemudian kita akan memasang ammeter.
membuat rangkaian paralel, kita akan menutup switch supaya rangkaiannya tertutup. Arus listrik bisa mengalir. Jadi butuhkan rangkaian paralel dengan hambatan R1, R2, dan R3 masing-masing 10 ohm. Total kuat arus pada rangkaian paralel A sama dengan nilai kuat arus total pada rangkaian listrik paralel I atau kuat arus sama dengan I1 ditambah I2 0,90 ampere ditambah 0,90 ampere tambah 0,90 ampere hasilnya 2,70. Kemudian untuk teganannya pada setiap lampunya itu sama 9 volt sesuai dengan rumus, artinya sesuai dengan rumus yaitu V atau voltase tapi tekanan tapi potensialnya sama yaitu 9 volt untuk rangkaian paralel. Kemudian kita akan merubah nilai hambatannya pada setiap lampu. Untuk yang ini saya ganti menjadi R1 nya 27, kemudian R2 sama dengan 71, sini diperoleh kuat arus pada arus D3 pada bagian ini menggunakan 41 ohm. Kuat arusnya nilainya 0,22 ampere, kemudian untuk I2 nya 0,13 ampere, kemudian untuk I1 sama dengan 0,33 ampere. Silakan digunakan. I1 sama dengan I2, I sama dengan I1 ditambah dengan I2, I1 0,33 ditambah 0,13 sama dengan 0,68 ampere untuk kuat arus hambatan total pada rangkaian untuk menghitung hambatan total pada rangkaian paralel 1 per RT kemudian 1 per R1 ohm ditambah 1 per R2 per 1 ini ditambah 1 per R3 ohm. Hasil yang diperoleh IRP sama dengan 5.935 per 78.000
kemudian dibalik RP sama dengan 78.500. Total pada rangkaian paralel sama dengan 13,24 ohm. Kita akan buktikan. Jika I sama dengan 9 kemudian totalnya R totalnya tadi 13,24 mencari I total I per R, dimana I sama dengan 9 kemudian dibagi dengan 13,24 ohm, hasilnya 0,68 ampere. Sudah dibulatkan sama dari kalkulator, yaitu 0,69 ampere. Itu dibulatkan sama dengan kuota arus serta pada beban umum, yaitu 0,8. Cukup sekian tutorial praktikum menggunakan PET simulation. Apabila ada salah kata atau perbuatan mulai dari awal praktikum sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.